pastinya akan sangat menyenangkan dan kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih Pak Jo yang membuat Trinity akhirnya said yes untuk turut andil dalam kolaborasi ini, Pak. Oke, selamat siang teman-teman semua. Buat saya film-film produksi Imaginary kan selalu unik-unik ya. Yes. Skripnya luar biasa dan ini juga termasuk film yang unik. Jadi waktu pertama kali Ko Ernest sama Dipa cerita sama saya tentang film ini, saya sangat tertarik dan seiring berjalannya waktu saya juga find out ternyata Mawar yang bisa memerankan di film ini bekerja sama dengan Christo. Saya langsung bilang sama Ko Ernest bikin lagunya nggak nih? Terus Ko Ernest bilang, iya nih pasti nih, nanti Christo pasti mau bikin. Wah, buat saya makin menarik lagi, kenapa? Padahal belum ngomong Christo kayaknya waktu itu. Baru antara kalian berdua. Iya, Todong aja dulu ya. Todong aja, jadi saya pikir kan di Ko Ernest di landscape musik jarang ya sutradara pemainnya bikin lagu bareng ya. Bener. Kayaknya ini baru pertama kali ya, kalau aku nggak tahu deh nih bener apa nggak, jadi luar biasa. Dan Mawar juga terus terang ini lagu pertama yang ditulis bareng Mawar juga gitu. Jadi waktu mereka collab bikin lagu di studio, begitu hasil saya selesai rekaman saya langsung kirim ke Ko Ernest sama Dipa, dengerin deh gitu. Dan bener nggak sih, Pak Yo, ini lagu pertama Mawar yang upbeat, bener nggak? Selama ini balance semua. Bener. Jadi makanya ini beda banget. Jadi waktu kita dengar, wah something different banget nih. Jadi kita excited banget. Terus ternyata Christo juga nggak puas sama Mawar, nggak puas gitu aja, dikulik-kulik lagi, dibener-benerin lagi sampai hasilnya terus terang luar biasa. Dan saya sangat senang. Semoga para penggemar semua bisa menikmati film ini, menikmati lagunya, dan juga tentunya membawa lagu ini semakin dalam menghayati film yang sangat lucu ini. No pressure. Tapi kalau dari beatnya sih emang bikin apa ya, bikin alive banget ya, sangat amat lively dan juga bikin kita juga jadi semakin semangat gitu kan ya, semangat untuk tidak ingin ditinggalkan. Tadi liriknya sih begitu ya. Well, Ko Ernest, kalau misalnya tadi dibilang memang sebenarnya obrolannya duluan Pak Jo sama Ko Ernest dulu, belum ngomong sama Christo. Jujur lupa yang mana duluan, tapi memang gue pernah ngomong sama Christo, kalau kita bikin soundtrack, itu memang kita udah ada wacana, lu memang bilang kan, kok gue pengen nulis liriknya gitu kan. Ya, tapi gue kira waktu itu soundtrack buat agak lain, ternyata buat film ini. Kalau nggak mau juga, nggak apa-apa juga, boleh. Soalnya kan Mawar memang salah satu pemeran utama di sini dan penyanyi juga kan, jadi might as well gitu loh. Dan ini jujur gue sama Pak Yonatan nggak banyak ikut campur sih jujur. Ini mereka berdua aja yang seru sendiri dengan ide-idenya mereka. Kita cuma denger, oh iya bagus lanjut gitu. Jadi nggak banyak ngoreksi atau ngasih masukan, dikit banget gitu. Jadi keterlibatannya lebih ke ngedilin aja langsung sama Iya, bayarin studio. Ya, urusan produser lah. Biasa kita tutup kuping ya mau. Memang kalau itu kalian nggak usah mikirin ya, nggak usah mikirin, biar yang pusing produser aja. Tapi kalau Christo mungkin akan dipusingkan juga dengan pada saat memilih gitu ya lirik-lirik ataupun juga menyempurnakan lagu yang emang diciptakan spesial ini gitu kan. Ini sejauh mana nih atau gimana cara kalian akhirnya bisa ketemu titik tengahnya untuk oh iya nih, yes ini dia gitu. Dari Christo dulu. Sebelumnya mau nyapa semuanya dulu, halo. Selamat. Lemes amat. Boleh kali semangat dikit. Halo. Smile. Halo. Wih, terlalu mas. Apa tadi pertanyaan gue jadi? Oh iya. Kalau saat menulis lirik itu tuh awalnya lebih ke tujuannya dulu. Tujuan lagu ini tuh apa gitu. Lagu ini kan ditujukan untuk orang-orang yang ingin meminta maaf, tapi kayak orang-orang yang ya pengen meminta maaf tuh kayak udah males gitu sebenarnya. Padahal dia tuh beneran tulus merasa bersalah dan beneran pengen berubah gitu. Jadi makanya di refnya tuh ada yang kayak sampai kalau lah gitu, maksudnya sampai lu capek dengerin gue minta maaf tuh, gue mohon tolong dong gitu. Nah terus serunya nulis sama Mawar tuh jadinya aku dapat perspektif dari perempuan juga, karena awalnya ternyata pas aku kasih lagu ini dari Mawar dan dari tim Trinity juga ngasih tahu kalau oh lagunya agak terlalu maskulin ya ternyata gitu. Aku tuh nggak tahu gitu, ternyata pas aku dengerin ulang, oh iya deh soalnya aku nyanyinya tinggal gitu, oh ya pantesan maskulin gitu. Jadi ya diubah dikit-dikit sama Mawar. Jadi mulai prihatin ini filmnya. Katanya lucu tadi. Bapak-bapak yang itu bilang lucu. Nonton GJLS juga, lucu juga itu. Oh, namanya sana mas. Oh, sana. Ya boleh dong promoin juga. Boleh, kan teman kita. Tayangnya jauh, jadi boleh. Ya, teman kita. Kalau tayangnya deket jangan. Kalau tayangnya deket jangan. Rebutan layar kita. Oke. Tapi kalau Mawar sendiri
sebuah genre yang baru kali ini kayaknya kita tadi seperti Kornes bilang gitu ya, baru ini lihat Mawar lagunya upbeat gitu kan ya. Gimana akhirnya membawakan lagu yang beatnya segini dan kayak kamu sendiri sebenarnya emang pengen juga nyoba atau emang gak ada pilihan sih harus beat sendiri? Betul dong. Nyanyi nggak lu? Ya, bercanda. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, thank you so much. Dan ya ini official soundtrack pertama aku juga. Oh iya. Iya. Selama ini kalau lo main nggak pernah isi soundtrack. Belum pernah. Oh wow. Belum pernah. Baru sadar. Sungguh istimewa ya. Wow. Dan ikut berperan di dalam filmnya juga, jadi pasti senang banget. Dan ketika kemarin Kak Kristo datang dengan lagu Tinggal dan dengerin buat pertama kalinya, itu langsung kayak aku mau menyanyikan lagu ini. Langsung semangat ya. Semangat Langsung banget. semangat. Tapi susah nggak nge-adjust yang biasanya kamu performance-nya tuh lebih ke yang ballad-ballad gitu, terus di sini tuh beneran harus upbeat seluruh jiwa raga gitu. Agak kesulitan karena memang beatnya lumayan cepet ya Kak. Dan waktu itu kita juga lumayan nyari karena kayak ada yang mau dicocokkan ke Betul. Buat sesuatu. semua filmnya. Iya. Jadi, Gitu. akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya kita berunding lebih Dan? banyak dan akhirnya menemukan yang paling Source tepat. nya. Oh, disinilah. Jadi agak medium beatnya. Kalau enggak ya mungkin sebelum rekaman bisa ngopi dulu 2 shot kali ya. Ya. Biar kenceng ya. Biar kenceng kan beatnya. Masa ngopi? Solusinya ngopi. Solusinya ngopi. Jadi Oh, rekaman ngopi solusinya. dapet. Well, itu tadi tentang soundtrack sangat menyenangkan sekali. Yes. Tapi tentunya kita akan lanjut ke yang berikutnya. Mungkin dari soundtrack ada yang mau ditambahin lagi? Nggak, cuma maksud aja kalau itu udah tayang di platform Ya. digital streaming platform, jadi udah bisa dipakai. Tinggal dari Mario. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Boleh kembali lagi duduk kembali ke Bang dari aku ya. Oke, karena Ting Ning ini mengusung tema yang cukup unik ya. Ada gimana ya? Kita diajak untuk menertawakan kesedihan karena dibilangnya komedi getir ya. Kira-kira boleh tahu nggak kalau teman-teman punya momen nggak atau titik yang sudah bisa menertawakan kesedihan dan kira-kira momennya tuh apa? Nggak usah yang sulit-sulit, yang ringan-ringan aja. Langsung berpikir satu persatu. Mulai dari Ko Ernest deh. Dipa paling pertama nih. Enggak, masalahnya tadi Mario ngasih tau gue pengen banget duluan. Oke. Oh, gila. Keluarga artis, ngeri. Podcast keluarga artis. Mas, kebalik Mas mic-nya Mas, tolong. Sorry. Momen sedih tapi lo ketawain apa? Alright, first of all, thanks for coming. Terlalu superstar. Terlalu superstar. Momen Yang sedih. lo ketawain. Oh, ini real sedih. Oke. Ayah ibuku cerai, tapi udah kayak chill gitu. Lu orang cerai diketawain sih kok gak punya hati banget. Kaget, sumpah. Gua kira sedihnya tuh, iya mainan gue hilang gitu juga. Orang tua gue cerai, kaget bro. Kaget sumpah. Gue sakit hati sih jujur. Jangan gitu Mas. Jangan terus jadi jahat banget di sana. Iya. Tapi kan udah lama banget itu. Jadi sekarang kalau misalnya udah diomongin gitu kayak didiskusikan, orang tua kalian gimana? Sehat-sehat saja. Terus Tapi kangen aku, nggak? "Hah?" Tapi kangen nggak? Kangen sih. Kita panggilin mamahnya. Gak usah. Gak usah. Udah nggak ada juga, udah nggak ada. Lagi dah. Duh. Nah kira-kira komedinya kayak gitu nanti sepanjang film. Nanti kalau nonton kayak gitu lah, aduh. Ya gimana nih, ketawa nggak ya gitu lah kira-kira. Gitu ya. Terima kasih Mario. Kamu kok gaudar kan sama sih? Lumayan sih untuk membuka sih lumayan. Lumayan ya? Deep lumayan Lumayan deep ya ya. untuk membuka ya. Terima kasih, Thank you. Berikutnya nada. Aku ya. Gue desain kecil-kecil aja. Sebelumnya terima kasih kakak udah datang. Gue nggak nyiapin lagi. Siapin aja apa gitu. Siapin aja. Kan gak nyiapin. Itu aja Nggak yang ada kita di Apa? podcast. Oh, yang di podcast. Ya. Ya dulu aku dikatain sama tetangga tuh hitam. Terus Ini tetangganya nih. iya. Tapi sekarang udah bisa diketawain karena aku udah membalas tetangga itu dengan bilang, aku nggak hitam, aku coklat. Lebih ke ganti warna ya. Coklat. Iya, sekarang nggak begitu ngaruh sih. Kunafa ya. Coba Dubai. POV ya. Mungkin rasionya nih warnanya. Oh, iya. Iya, oh. Oke baik, terima kasih Nada. Aco, silakan Aco. Momen sedih yang lo ketawain. Momen sedih gue pernah putus dan nangis di wartel sih. Itu lucu sih. Sekarang. Ketahuan umur. Buat yang nggak tahu wartel itu apa? Itu kayak handphone tapi dalam kubikel gitu ya. Jadi kita bayar buat nelpon gitu.
Nah yang tua-tua aja ketawa itu. Tapi sekarang ya udah lewatin aja. Udah ya, nangis di wartel. Oke, Di warteg. silakan. Sekarang di warteg. Beda dikit, Mawar, silakan. Wah. Wah. Jadi ini ceritanya pas aku masih SMP ya. Oke, masih SMP. Ini aku sedih banget waktu itu. Aku menangis di kamar, gak mau makan karena idolaku punya pacar. Oh my god. Agak halu ya. Nah, agak halu. Kalau boleh tahu siapa nih? Artis luar gitu. Iya, musisi. Brian Domani. Artisnya artis Korea pula. Artis Korea pula gitu nggak ada urusan juga sebenarnya. Sebenarnya gak ada harapan tapi sedih. Jadi Tapi sedihnya nyata ya. Sedihnya nyata. Oke, baik. Thank you, Mawar. Oke, Ardit. Nah, ini nih. Lucu nih. Lucu nih. Satu reel dulu dong. Satu reel dulu dong. Satu reel. Berat ya konten kreator. Saya punya cerita sedih. Ya. Punya temen yang sedih waktu idolanya punya pacar. Wah, itu nggak sedih Nggak mas. boleh pinjam punya Itu orang. cerita orang. Nggak cuma itu. Ya, mungkin dulunya sedih, cuman kan setelah seiring waktu sudah selesai dengan itu. Jadi waktu dulu bapak saya meninggal, Oke. tapi kan sekarang hidup lagi. Kok bisa? Itu serem. Jangan. Gimana? Ini cerita sedih yang mau ketawain, bukan cerita bohong. Maksudnya sudah meninggal, terus sekarang sudah ikhlas sama keadaan. Ya tapi tetap nggak hidup Bukan lagi. hidup lagi. Mau Frankenstein bro kalau hidup lagi. dalam jiwa gue tuh Oh, terus keren. Ternyata- Hangat jadi hangat ya. Iya. Respect, Ternyata respect. filosofis. Thank you, Ardi. Pas banget ya Selamat. kalau keluar. Jangan kasih mic lagi udah. Dari sebelah sana nih, dari sebelah sana apa nih Pak? Jangan yang meninggal ya please. Udah 2 soalnya. Aduh, udah gue siapin yang itu lagi. Soalnya nemenin bokapnya Ardit. Ternyata sama- Jadi kalau dia kan bokapnya meninggal. Kalau gue nyokap gue meninggal. Oke. Waktu nyokap gue meninggal, sekarang bokap gue sudah punya istri baru. Oke. Istri barunya umurnya tidak jauh sama istri saya. Saya lebih bingung mau manggil dia ibu apa mbak. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Ya itu film imajinari yang berikutnya ya. Ibuku mbak. GJLS lagi. Itu salah ya. Ya udah. Lagi tayang. Keren. Belum. Oh belum. Dikit lagi. 12. Ini preskon siapa sih? Sorry, kan saya mau bantu. Nanti ke Jeles kalau nggak bantu gua awas lu ya. Gua udah bantuin lu. Dia udah nggak ada preskon lagi. Hah? Dia udah nggak ada Ya di preskon. story kayak apa gitu. Post gitu. Silakan Pak Jo. Oh, kalau aku papa mertua meninggal. Lu sih tadi meninggal semua. Kan pressure siapa yang meninggal gue ya? Kita lagi audisi, kita di tengah-tengah audisi lagi happy ceria-ceria, tiba-tiba dapat kabar papa mertua meninggal, lihat handphone sedih sebentar terus tetap harus senyum lagi habis itu. Oh, Ya gitu deh. baiklah. Terima kasih Pak Jo. Sedih betulan ah. Next Ciu. Kalau aku paling cerita sedihnya adalah jadi dulu aku kalau ketawa itu tuh ada gamis smile gitu. Gamis Smile. Apa tuh Ya, Gamis apa tuh Gamis Ah ini apa? Gusi. Gusinya kelihatan kalau senyum. Terus waktu pas SD tuh pas aku ketawa temen cowok ada yang bilang kayak jangan ketawa kamu jelek gitu. Terus jadinya tiap kali aku ketawa aku Enggak, kayak perasaan. aware sama gusi gue kelihatan. Oh, jadi insecure gitu kan? Bukan gua. Orang kita nggak satu SD. Bisa diketawakan. Sekarang bisa ditertawakan. Proud with Itu kenapa lo operasi gusi? Nggak ada operasi Gusi. Gimana caranya? Udah accept, udah diterima kok. Terima kasih. Pendekin Gusi aneh banget ya. Gimana ya? Nggak boleh meninggal. Oh iya, Boleh, ini ada. nggak meninggal. Oke, jangan. Jadi dulu sampai umur 12 sampai umur 11 tuh aku berenang. Aku kerjanya apa? Renang setiap ya seminggu ada 8 kali gitu. Terus umur enggak dong. Hari cuma 7, dia berenang 8 kali. Latihan untuk jadi atlet. Oh. Berarti ada berenang subuh, berenang latihan Ada, pagi, subuh, sore gitu kan. Terus pas Ini udah ketawa dulu ya. pas umur 11 lagi bulan Ramadan, lagi mau bukber, tiba-tiba aku merem. Melek-melek tuh udah di rumah sakit, ternyata kejang epilepsi.
Ya udah meninggal aja. Belum lucu. Jadi aku kena epilepsi umur 11 ya. 11 apa 12 gitu kan. Terus kejang-kejang tuh ditemuinnya kata nyokap udah di lantai itu udah membiru kayak orang sekarat gitu kan. Bukan itu part lucunya. Terus udah kan. Aku nggak terima dong kalau misalnya harus epilepsi. Malas minum obat gitu kan. Akhirnya dulu tuh ada minum obat namanya Depakot 500 mg itu sodium divalproex. Terus aku kesel waktu itu. Terus depan orang tua aku dengan penuh drama kayak aku nggak suka minum obat ini. Seingat aku mau ngutin tuh obat satu-satu lagi karena mahal gitu. Takut sama obat, ngutin obat. Jadi kayaknya itu semuanya kebodohan. Oke, terima kasih Omar. Karena botolnya gede lagi. Dipungutin deh tuh 100 butir ya. Oke, Kristo. Nah, ini nih. Yang soal politik itu. Nah, ini Gak ada soal politik, gak ada. Aduh, gua gak lucu tapi ya udahlah ya. Jadi kalau sekarang udah bisa diketawain. Waktu itu bokap gue tiba-tiba bangkrut. Oke. Jadi gak usah, bukan itu part lucunya, ini ketawa. Lucu bangkrut. Wah, parah banget. Ya emang bangkrut tapi emang sekarang lucu sih karena kayak kasihan gitu ngelihat keluarga gue waktu itu. Karena tadi yang makanan kita bisa makan bebas makan apa tuh kayak gue tiba-tiba sehari maksimal 10.000. Oh. Belum mas, nanti ketemu mulu belum. Itu 10.000 kalori maksudnya. Kenyang. Bangkit ini katanya. Badannya bagus. 10.000 tahun 90-an mah kaya. Iya sih. Udah nggak jadi ceritanya buat itu lah. Pokoknya mas 10.000 udah selesai. Yeay. Gitu. Sekarang udah bisa ketawain. Oke, Nirina Zubin. Wah. Aduh. Yang mana ya? Banyak lagi. Yang mana nih? Yang sekarang masih udah bisa ditertawakan apa masih belum bisa ditertawakan? Tidak tahu arahnya kemana. Yang waktu itu di podcastnya jadi disebut itu kan? Nggak usah disebut. Enggak sih, baru tahu bahwa kan kita kan kalau misalnya sudah melalui fase tertentu terus sudah bisa menertawakannya gitu kan, jadi kita menceritakannya dengan santai kan. Betul. Ternyata pas lagi kemarin podcast gitu kemarin cerita gitu bahwa rumah aku tuh pernah kebakaran. Oke. Jadi nggak pernah tuh, maksudnya kayak tetangga kebakaran nggak pernah, keluarga dekat apa siapa pokoknya nggak pernah. Aku satu-satunya yang kena gitu kan. Dan waktu itu kayak wah kebakaran ya. Lupa itu nggak lucu. Rumah saya kebakaran pak. Nggak punya baju pak. Terus udah aku udah ceritainnya udah dengan santai kan, gitu, ceritain ke Kristo, ke Omar gitu. Terus gitu udah pas lagi udah ceritain, tiba-tiba ada reaksi orang-orang itu, Kak, aku bingung. Apalagi melihat reaksi mereka berdua, aku cerita, iya tau gak sih, rumahku tuh pernah kebakaran. Oh, mereka diam gitu ya, mukanya nahan gitu kayak, lu harus ketawa, harus nangis, harus apa nih? Lu kenapa sih berdua? Bingung banget sih kan menertawakan kesedihan ya. Iya. Yang mau ceritain bagian rumah saya kebakaran pas lagi hamil 3 bulan. Mana punchline-nya? Saya ketahui di bagian mana hamilnya, kebakaran. Salah dua-duanya ini, gak punchline dua-duanya, bingung gua. Ya pokoknya intinya aku udah bisa menceritakan dengan santai dan sampai udah ceritain bahwa di dalam duka itu bahwa kita yang tadi aku bilang kita sampai gak punya baju satupun gitu kan, akhirnya suamiku beliin celana dalam sama Titi Kamal gitu kan. Terus Titi Kamal pencapaian hidup buat laki gua. Iya benar. Buat gua sih curiga ya kenapa lo nanyain buat laki gua. Kok nanyain size laki gue maksud lo? Tapi dari menyumbang baju. Dari Christian Sugiono dapat gak? Dari Christian Sugiono cuma nelfon doang gitu. Ya kayak gitu, tapi ngeliat orang reaksi oh aku udah bisa ya, ternyata emang gitu. When you went through a very hard things, and then when you go through it, and then ya udah, all you can do is just laugh at it gitu, daripada kita nangis lama-lama gitu kan. Tapi buat orang lain ternyata sedih banget, aku baru tahu. Oh gitu ya. Terima kasih Nirina. Thank you. Kristo tuh pernah ngebakar rumah dulu. Enggak ya, itu jadi berita itu ya. Enggak, saya nggak pernah. Gak pernah se-anarkis itu ya. Oke, mungkin itu yang dibilang itu ya, komedi, tragedi ditambah waktu sama dengan komedi, benar nggak? Iya, lama-lama jadi lucu. Lama-lama jadi lucu. Nah kalau Klarnas apa? Paling lucu. Ini terakhir loh memang. Ya, waktu Ini gongnya nih. Ini gongnya guys. Dan
Zaman Orde Baru dulu kan jadi tumbuh sebagai orang Chinese di Jakarta kan lumayan bullying, kena korban bullying lah. Jadi dari SD sampai SMP, cuma SMP tuh makin parah karena makin anak-anak ABG kan mulutnya makin bangsat ya. Jadi sekolah gue tuh sekolah swasta gurem gitu lah di Jakarta Selatan waktu itu, dan gue dibully terus. Gue tuh berharapnya ketika gue ngadu ke bokap gue tuh datang ke sekolah dan mana anaknya gitu. Solusi dari bokap gue ketika gue bilang gue dibully hampir setiap hari adalah dia mindahin gue sekolah ke kota. Jadi bukannya dia belain gue, dia menjadikan gue minoritas jadi gue mayoritas. Itu aja solusi dari dia. Itu aja solusinya. Gak ada. Solusinya adalah gue tidak lagi menjadi minoritas. Tapi gitu. dibully nggak di mayoritas? Oh di sana justru berkuasa. Di kota sekolah gue gila. Berarti bener solutif. Bener sih, bener, tapi tidak sesuai yang gue harapkan aja. Tapi anyway, semua bullying yang gue terima itu kan akhirnya jadi materi stand up, jadi materi film. Jadi kalau nggak dibully nggak akan ada imajinasi. Asik, mantap. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke obrolan tentang Tingming. Aku akan memulai dari Pak Dipa dulu nih. Mas Dipa Andika selaku produser. Kita mau tanya, karena Imaginary ini kan dikenal sebagai rumah produksi yang selalu mengutamakan cerita yang segar dan juga berpijak pada visi kreatif sutradaranya gitu kan. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Imaginary percaya sama kekuatan ceritanya Christo di film Tingming ini? Yang bilang percaya siapa? Baru gue nyalain kamera. Baru beda. Gak boleh, gue dikasih kepedean 2 menit aja, 2 menit loh, boleh dong. Gue tuh gak percaya tapi gue yakin tuh. Ada lagi nih punchline lanjutannya nih biasanya. Enggak kan dari film pertama sampai film ke-7 saat ini kebetulan penulis dan sutradaranya Imaginary itu orang yang sama. Maksudnya dia yang nulis, dia yang sutradara, dan biasanya itu keresahan dia yang udah lama dipendam, dan juga khusus untuk Christo ini adalah keresahan dia waktu kecil gitu. Keresahan dia juga pengen dapat perhatian, dan keresahan ingin jadi sutradara. Oh iya. 2 hal dong, jadi bener kan. Christo tuh waktu bergabung di manajemen kami 2020 mimpi cuma satu, pengen jadi sutradara gitu. Jadi pas kita dengar keresahan ini Christo dari kecil, dan akhirnya kita kebaca sinopsis sampai ke skenario, yang kita bayangin adalah ini Christo gitu awalnya. Jadi waktu belum ada Omara, yang gue baca skenario yang gue bayangin adalah ini Christo. Jadi biasanya kalau sebuah keresahan ini akan lahir menjadi sebuah karya yang jujur. Jadi buat Christo, selamat datang di dunia film, selamat melanjutkan karya sutradara. Makasih banyak. Baru mulai langsung. Kok nggak direkam sih? Itu ceritanya bagus. Ada nih, ntar bagi videonya. Adobe sekarang aja. Oke, terima kasih Pak Dipa. Untuk rekan produsernya juga, Ko Ernest. Apakah benar yang tadi dibilang sama Mas Dipa, atau mungkin Ko Ernest punya pandangan yang sedikit berbeda gitu melihat cerita ini? Iya, Christo tuh satu-satunya mungkin dari kita udah di H-Corp, terutama di manajemen kita udah ada beberapa komika yang akhirnya jadi sutradara kan. Aco, ada Bene, ada Ari. Tapi Christo nih yang pertama yang memang lulusan sekolah film gitu. Jadi memang dia dari sangat muda sekali memang punya mimpi jadi filmmaker, dan akhirnya tercapai di sini. Jujur pertama kali di pitch ceritanya sih, gue merasa ya seperti teman-teman bisa lihat trailernya ya, berbohong demi mendapatkan perhatian, terus meninggal dijadiin bercandaan. Gue rada, wah ini berat juga ya gitu. Tapi coba deh tulis dulu deh, awal baca sinopsis kan. Coba tulis dulu deh full, gue pengen baca skripnya. Terus setelah baca skripnya, terus ngelihat karakter Gema seperti apa, terus ngelihat komedinya, gue rasa ini akan jadi sesuatu yang sesuai yang gue sama Dipa selalu pengen kejar, bahwa apapun yang kita bikin harus punya keunikan, harus ada sesuatu yang fresh, dan tinggal meninggal sangat memenuhi kriteria itu. Jadi let's go. Mantap, gitu. Memenuhi kriteria loh Christo. Gokil nggak tuh? Kriteria ke checklist semua tuh sama cerita lo. Asik. Asik. Karena Christo ini kan selama ini kita kenal sebagai, awalnya kita kenal Christo sebagai content creator, peniru suara Jokowi. Iya, peniru suara Jokowi. PSG. Peniru suara Jokowi. Kenapa harus disingkat sih? Iya, kenapa harus disingkat? Gua. Yuk gitu. Capek nggak jadi lo? Capek, lumayan. Well, iya, abis itu akhirnya jadi aktor, ya kan? Terus nyoba stand up juga, jadi stand up comedian juga. Nah, keinginan jadi sutradara tuh emang dari dulu terpendam atau malah belakangan munculnya? Sebenarnya keinginan jadi sutradara tuh dari aku kecil. Jadi dari aku udah kelas 5 SD, kelas 4 SD tuh udah bikin film. Kenapa sih Mas? Tahu mulu dah. Ini bagian lucunya apa nih? Pengen jadi sutradara. Apa sih? Udah lupakan. Itu di edit tadi. Hapus. Bagian itu. Apa? Ngomong. Dah ngasih orang. Dia oper-operan mic aja terus.
Iya pokoknya pas dari kelas 4-5 SD itu udah bikin film pendek karena cita-citanya jadi penulis dan sutradara. Terus kuliah film, habis itu bikin konten, tiba-tiba viral ternyata kontennya. Terus Ko Ernest lihat, Ko Ernest suka dengan cara penulisan kontennya, Ko Ernest ajak untuk jadi sutradara. Tapi tahun 2000 berapa tuh kok? 2020 ya? Oh enggak. Oh, maksudnya someday tapi iya someday masih. Kita nggak janjian tahun berapanya iya, kan? betul. Ada omongan gitu. Iya, nanti gue pengen sih nanti one day mungkin bisa ada kesempatannya gitu. Lo nggak ngerasa itu kalimat basa-basi aja? Hah? Enggak. Enggak. Namanya bodoh juga. Anak di telepon Ernest Prakasa, bro. Iya. Tadinya bukan siapa-siapa kayak, halo saya Ernest Prakasa. Saya kaget. Terus ya udah gue mah ayo aja diajak jadi apapun. 5 tahun kemudian terjadilah tinggal meninggal. Ternyata memang apa namanya ide kreatif itu emang udah kelihatan ya berarti dari matanya Ko Ernest dari awal kenal sama lo. Padahal kecil matanya. Tajam. Oh iya benar. Tajam ya benar-benar lebih nero gitu ngeliatnya. Oke. Gak usah ditebelin lagi. Nero. Udah gue tutup tadi. Terusin. Mau dipanjangin lagi nggak? Udah. Jangan. Bukan nero cint, widescreen. Wow. Panoramik. Udah. Cinemascope. Waduh. Well, tapi akhirnya ketika untuk produksi Tinggal Meninggal ini, Kristo, apa yang lo lakukan? Apa lo pitching ulang lagi atau gimana? Pitching ulang lagi. Iya ke departemen Ernest gitu. Iya, pitching sih. ulang lagi nggak akhirnya? Sama Ko Ernest. Iya, sama Ko Ernest sama Pak Diko. Sorry ya, saya hari-hari gak bisa nih ada 5-6 fokus bersamaan. Iya, jadi waktu itu aku dan istri lagi nulis sinopsisnya berdua. Terus kita nggak ada rencana mau disyutingin kapannya gitu. Jadi kayak ya kita berandai-andai aja. Terus kita ceritalah ke Ko Ernest, terus Ko Ernest baca skripnya juga. Terus tiba-tiba gimana tuh kalau 2025? Waktu itu bahkan 2024 akhir ya awalnya. Kita ngobrol kapan sih? 2023 kok. 2023 ya. 2023 terus gimana kalau 2024 akhir toh? Terus gue, padahal gue mimpi ini tuh masih di 2035 gitu, dibayang gue kayak tunggu umur 30-an. Kejauhan ya? Indonesia Mas. Iya. Apa namanya? Terus apa namanya? Gua bandel kan katanya. Bandel kan. Kau ya. Banyak kamera lo. Boleh ngaku langsung apa tadi? Oh iya 2023. Mas jangan gitu-gitu, gue hilang dulu. Pitching, Ko Ernest suka, jadi deh filmnya dah gitu dah. Mana? Takut gue ditawar yang ngomong-ngomong lagi. Kita lanjut ke Cio aja deh kalau ya. gitu. Gue cerita tentang Cio di sini jadi penulis dan juga co-sutradara bareng sama suami. Asik. Ini gimana prosesnya akhirnya dan apa namanya rasanya gitu kerja bareng sama Kristo sebagai suami sendiri juga? Seru sih kerja bareng sama Kristo dan kalau secara proses kreatifnya Kristo tuh orangnya sangat terbuka dan sangat seru untuk diajak ngobrol. Udah nikah Mas. Gimana tuh terbukanya tuh? Ya jadi banyak banget kalau misalnya Kristo ngasih ide, terus aku bisa nambah-nambahin detail-detailnya, terus begitu pun juga sebaliknya. Dan semua itu prosesnya kita lakuin dengan sangat menyenangkan dan sekali Kristo ngasih ide sesuatu, terus aku langsung kayak, oh iya diginin aja kayak gitu sih. Oke, jadi tektokannya gampang ya. Jadi TikTok tadi Bos. Cio tuh banyak banget ngasih masukan sebenarnya. Gue cuman nggak tahu teman-teman cast tuh sadar apa enggak karena mungkin ngomongnya nggak ke kalian ya, ngomongnya ke Kristo. Sadar gitu. sih karena kita yakin Kristo nggak mungkin. Kenapa gitu? Enggak gitu. Jadi sering banget karena gue selalu duduk di belakang mereka kan. Jadi Cio, oh iya benar-benar tuh si Kristo baru ngomong. Jadi kayak unsung hero pasti teman-teman cast nggak tahu nih, taunya ini semua ide Kristo, ini semua Kristo. Padahal banyak banget. Padahal semua ide Ciu. Jadi gue yang ngomong doang. Jubir ya. Jubir ya. Gambar di belakang dong kasih tahu guys. Nirina Jubir. Oke baik, boleh. Boleh. Oh ya ini gambar istri saya nih Ciu, ini gambar lukis. Iya. Jadi beliau seorang ilustrator. Mau dilukis Mas? Enggak, dia ini bukan pasar seni. Jangan sekarang. Jangan sekarang kalau katanya. Thank you. Oke. Sebelum lanjut ke nanya sama kenalan juga sama karakter-karakter yang diperankan oleh para cast juga, aku mau beralih ke Pak Jo dulu nih, Pak Jo. Pak Jo sendiri kan sebagai CEO Trinity gitu kan. Ini sama Imaginary udah kali ke berapa ya? 7, 8, 6. Oh, 6 kali ya. Yang berbeda apa rasanya kali ini kerjasamanya Pak Jo?
Ya tadi kalau dari bekerja sama karena kali ini akhirnya kita terlibat di soundtracknya ya, dan kami semua menikmati banget prosesnya dan memang seperti tadi saya bilang buat kami film-film imaginary itu pasti unik dan ini terbukti lagi Christo bikin sebuah cerita yang menurut saya unik banget, jadi happy banget ya bisa terlibat di all the cast with the cast di film ini. Alright, optimisme dari 0 sampai 100% berapa persen Pak Jo? 2000. 2000. Auto. Oke kalau gitu, mari kita lanjut ke cast dari Ting Ning. Mau nanya dulu sama Nada Novia. Nada Novia. Ada buat Esther lucu. Mas, jangan. Nada Novia ini sebelumnya main musikal, bener? Sekarang main layar lebar, asik. Memerankan Naya ya di film ini ya. Kayak apa tuh kira-kira Naya tuh kalau boleh kenalan sedikit? Naya tuh kalau di ini kan geng kantor semua. Dia paling Gen Z gitu ceritanya, paling up to date dengan tren-tren zaman kini gitu. Kayak dance TikTok. Oh, Naya tahu Gimana di slow ya tadi? Set. Iya ya. Gitu. Naya nih dia obses untuk jadi influencer selebgram gitu, tapi kok kontennya nggak naik gitu. Keresahan gitu. Iya kira-kira begitu. Oke, thank you. Terima kasih Nada. Sama-sama. Ini dia berikutnya keluarga artis. Lo nggak apa-apa walaupun lo udah jadi artisnya, lo tetap titelnya adalah keluarganya artis. Film pertama loh ini. Iya, film pertama Mario Cesar ya. Mantap sekali. Memerankan Danu. Sedikit kenalan sama Danu boleh nggak sih? Oke, Danu itu sebenarnya sedikit banyak sama seperti Gema sebenarnya. Cuma kalau Gema kan capernya ya nanti bisa kalian lihat di film lah. Nah kalau Danu tuh capernya beda gitu. Jadi sama-sama caper, cuma caper in a different way gitu. Danu juga mau mendapatkan perhatian dari teman-temannya sampai di titik dimana nih Gema nih kayaknya udah meng-outshine dia nih gitu. Jadi meng-outshine, gue gak bisa nih di outshine nih gini, jadi gue harus membongkar nih. Makanya di trailer juga ada kelihatan sedikit antagonisnya Danu nih kelihatan ya. Benar. Di trailer. Oke. Baik, kita akan lihat nanti. Sabar sampai bulan Agustus. Thank you Mario. Terima kasih. Mau kenalan dong dengan pemeran Ilham diperankan oleh Ardit Erwanda. Gokil. Ardit Badarau. Coba jelaskan karakter Ilham dari huruf I dulu. Singkatan lah. Yang gitu-gitu nggak ada. Jangan gitu. Yang bener aja. Ilham namanya. L. Loh, Ilham namanya. Ilham namanya. Aduh, Ilham namanya. Masya Allah, tabarakallah. Dia udah bisa sendiri. Gimana Ilham? Ya, untuk Ilham sendiri karakternya itu Times New Roman. Bukan karakter. Bukan. Fun, woy. Ini yang ditulis sama mereka apa ya? Gue jadi takut dah. Ilham Times New Roman. Bener, jadi rekam lama banget emang storage-nya pada 512 semua. Saya 256 tuh, bentar dong. Gak usah pamer HP. Ilham itu karakternya dia itu karena kan di trailer juga dikasih lihat kalau misalnya ayah dari Gema meninggal. Nah di situ Ilham adalah seseorang yang mungkin sudah melalui fase itu, jadi dia tulus pengen ngasih tahu tips dan trik kepada Gema. Nah, jadi konsepnya seperti itu, jadi kayak lebih yatim senior gitu. Iya, karakternya apa? Yatim senior. Betul. Oke, Ilham ya. Yes. Dia berarti memberikan ilham juga banyak Betul ilham sekali. ya. Mantap. Oke, jadi I. Oh enggak udah. Banyak banget sampai 2 kali. Terima kasih Ardit. Berikutnya pemeran Cokro yang di Panjang durasinya. Aco. Yes, Cokro. Muhatli Aco. Kalau ini boleh dalam bentuk pantun. Agak susah ya. Gimana? Gak mungkin lah jalan-jalan ke metropol.
Enggak, udah jalan-jalan aja terus kita press con di sini. Cokro gimana? Cokro tuh karakter yang paling tua di antara semuanya. Cuman dia orang tua FOMO gitu. Jadi dia karakter yang paling senior di sini. Cuman ya emang agak sulit buat aku yang di early 20 ini untuk memerankan karakter itu. Gitu. Anaknya Bang Aco maksudnya gitu. Ya apalagi di film Living Meliving ini bukan bahasa Inggris ya. Tinggal aja. Bukan itu juga judul bahasa Inggris. Ya tapi kan kalau masuk Netflix Living Meliving. Enggak itu judulnya. Harus ada. Living artinya tinggal. Iya. Meliving meninggal. Ada judul lain, Cok, bukan itu judulnya. Ya, itu ide aja. Kalau diterima gitu kan. Ya jadi dia bapak-bapak yang FOMO yang punya agensi, bosnya dari mereka, cuman karena anak buahnya tuh semuanya Gen Z dan dia berusaha ingin ikut Gen Z. Tapi yang kelihatan malah Gen Molotov. kayak segala apa yang dia pakai, apa yang dia omongin itu kayak selalu off gitu ya. Enggak dulu lah pokoknya. Iya, selalu kalau kata nada kurang perlu gitu. Yes. Kurang lebih seperti itulah karakternya Pak Cokro. Oke, terima kasih Mohadri Ace. Berikutnya, nah ini baru Nirina Zubi memerankan Ayu. Untung jadi Ayu ya, bukan gengnya mereka. Karena sumpah ya, pas lagi syuting tuh bener-bener kayak terus dari itu tinggal ngeliatin aja, Cok, ini gimana sih, Cok? Terlalu banyak anak muda ya? Cepet sekali ngomongnya, jadi bener-bener set, aku kayak ngeliat Krista juga percuma lagi. Lihat siapa ya? Aha, teman seumuran, Aca. Ya. Iya, Ayu di sini berperan lagi. Ayu ini di sini kan ibunya Gema yang sebenarnya terjebak di pernikahan yang salah. Oke. Sehingga pas lagi menikah tuh hubungannya dingin segala macam, intinya akhirnya suaminya selingkuh, meninggalkan dia. Terus dia mencari kebahagiaannya sendiri dengan sibuk menyibukkan diri di luar rumah sampai dia akhirnya ya kurang merhatikan anaknya, karena kan ceritanya kan biasanya gitu ya, kalau perempuan ditinggalkan suami selingkuh terus gitu akhirnya dia aku harus mencari jati diriku, aku harus bikin diriku bahagia sendiri gitu. Lupa ada anaknya. Nah, gitu. itu dia. Nah, dari situlah awal mula cerita. Wow, dari situlah kehebohan terjadi. Kalau yang ini jelas ya, jelas. Iya bener ya, ini lurus ya. Jangan saya nggak bisa melucu seperti kalian. Cepat sekali. Terima kasih Nirina Zubi. Terima kasih. Berikutnya kita beralih ke pemeran Karin Mawar. Ini perdana. Kita denger nih. Ini perdana main komedi, ya benar nggak? Dan kita lihat ya sekarang karakter dia berubah. Semua gara-gara siapa? Nada. Iya lagi. Cara ngomong juga berubah. Coba kita perhatiin sekarang. Ayo mic-nya angkat. Jadi untuk Karen gitu. Ini Mawar yang asli bro. Ini. Jadi dia adalah teman sekantornya Gema yang bisa dibilang pintar sekali, sangat peka terhadap sekelilingnya, terhadap teman-temannya, terhadap mental health, terhadap isu-isu sekarang, dan sangatlah berani untuk speak up. Jadi kalau misalkan dia ngerasa kamu tidak benar, jadi aku akan speak up. Waduh, gila benar-benar berani ya. Woke. Oh, ini perempuan yang woke ya. Betul. SJW benar. Woke. Korslet dikit dong, korslet. 1, 2, 3. Itu yang asli. Selama ini palsu. Pendiam itu palsu. Selama ini topeng. Oke, terima kasih Mama. Pencitraan 10 tahun buyar. Pencitraan Miss Celebrity buyar. Gara-gara satu film. Oke, langsung saja kalau begitu kita menuju ke pemeran Gema. Mara Esteghlal. Ya kurang lebih gitu sih. Belum. Jangan dijelasin Mas. Gak Gema. Tapi yang bikin penasaran dari Gema itu kan kemarin sempet dilihat di poster. Di situ kan karakternya Gema kan senyum sendiri tuh di poster ya. Nah, kamu sendiri menanggapi pose itu di poster, ngelihatnya kayak gimana Omara? Ya, Gema ini adalah orang yang unik ya. Sebenarnya dia sangat unik karena dia ngerasa dia nggak unik, padahal dia sebenarnya unik. Sehingga
Yang membuat dia unik adalah mencari cara untuk menjadi dia lebih unik gitu loh. Jadi gini, Gemma ini orangnya aneh, canggung. Sebenarnya dia rasanya tuh sendiri gitu, lonely gitu. Karena dari kecil sampai tua, bukan sampai tua, sampai gede, dia ngerasa nggak ada yang nemenin dia. Jadi ditinggal ibu bapaknya, ditinggal teman-temannya, sehingga yang dia ingin lakukan dalam hidupnya adalah untuk mendapatkan perhatian itu. Karena menurut dia orang-orang layaknya di luar sana itu mendapatkan perhatian dari orang-orang, punya temen, nongkrong gitu. Nah, Gemma ini juga orang yang kalau misalnya kita di luar sana tuh ada orang-orang yang ngerasa senang di situasi-situasi yang buat orang lain itu sebenarnya sedih gitu. Karena apa? Bukan karena dia insensitif atau apa, tapi karena mungkin dia tidak bisa berempati dengan emosi-emosi yang kita pikir normanya tuh begitu, padahal dia sebenarnya hanya ingin menjadi manusia. Gemma tuh manusia aja gitu. Cuman karena dia tidak ada yang menanggapi layaknya orang-orang lain, karena dia tidak ngeset dirinya untuk agar sama dengan norma-norma society yang kita tahu, sehingga dia dianggap aneh dan dirinya sendiri itu dianggap aneh. Nah, kenapa dia tersenyum di kuburan? Karena kan kalau misalnya orang itu kita diempit banyak orang gitu kayak di lift, itu kan bukan satu hal yang menyenangkan gitu. Cuman bagi Gemma yang tadi aku bilang selama ini dia lonely, dia sendiri, dia craving for attention dan affection, dia ingin sentuhan dari orang, ditanyain apa kabar. Ketika dia harus diempit oleh orang-orang, walaupun itu di kuburan, di satu tempat yang kita bilang tidak menyenangkan, itu dia tersenyum. Karena apa? Untuk pertama kalinya ditemenin orang-orang. Kurang lebih begitulah Kristo Immanuel. Bukan. Oh, Gemma, ya, tiba-tiba mas, terlalu tiba-tiba. Kurang lebih gitu Gemma. Tapi kan Gemma yang nulis Kristo. Ya, Tapi tadi bukan kata berarti Pak Dipa kan Gemma itu based on Kristo. Yang nulis Conjuring bukan berarti falak aslinya dong. Oh, maksudnya falak. Oh, itu falak. Terus kan dia ngomong ke kamera. Dia kan ngomong ke kamera. Berarti pertanyaannya Kristo suka ngomong sama siapa? Sama itu kamera. Siapa Bang Ardit? Bang Ardit itu ada Bang Ardit bawa kamera kemana-mana. Gue ngomong sama kamera Bang Ardit. Mungkin gue kasih sedikit backstory terpilihnya Omara ya, karena kan pasti yang pertama kita cari adalah Gemmanya nih. Karena saking kita, gue sama Dipa kan tadi kita udah kenal Kristo lumayan lama, jadi pas baca skrip memang di kepala kita Gemma nih pasti rootsnya dari karakter aslinya Kristo gitu kan. Jadi siapa nih yang cocok meranin Gemma gitu. Dan divalidasi. Nah, gue tuh sama Omara jangan jadi mengiyakan banget karena nggak usah. Gue sama Omara tuh pernah Omara pernah gue ajak ngobrol untuk salah satu film imajinari sebelumnya, tapi karena bentrok battle ya kita nggak lanjut. Tapi gue bilang sama Kristo, coba deh lu ngobrol sama Omara. Gue pernah ngobrol sama Omara dan menurut gue dia menarik. Coba lu explore, siapa tahu cocok sama Omara. Begitu ketemu sekali sama Omara, Kristo langsung ngomong, gue maunya Omara, gue gak mau yang lain. Nah, coba tanya Kristo apa yang terjadi di obrolan mereka itu. Dia ngemut lemon, sumpah. Nih ya, karakter apa ya? Dia dulu. Iya beneran. Nih ya. Itu alasan casting macam karakter Gemma itu harus agak quirky aneh gitu. Kayak kalau ngeliat ini kayak ada yang aneh sama nih orang deh gitu. Nah di hidup gue tuh banyak banget gue ketemu orang-orang kayak gitu yang ngambil di situ, termasuk saya juga. Iya betul ya, puas ya. Nah, gue kan mau ngobrol soal karakter Gemma nih sama dia. Ini pertemuan pertama ya? Pertama kali ketemu. Belum pernah ketemu Omara sama sekali. Baru halo Omara, ya ini ceritanya kayak gini. Terus gue lagi ngejelasin nih sinopsisnya. Dia minum lemon tea. Set abis. Udah dong, orang normal apa? Selesai di situ. Dia masih sambil ngedengerin gue. Dia ambil lemon di pinggir sih. Enggak, kalau kayak udah enggak apa-apa ini. Lama ya mas kayak udah wah ini Gemma masih ini. Enggak gini kayak enggak. Kayak ini kayak kayak painless gitu ya. Ini ada sesuatu yang saya lakukan setiap hari gitu kayak lu kenapa net gitu. Terus gue bener ini udah ini harus ini nggak bisa. Soalnya quirky-nya Gemma yang agak aneh-aneh itu menurut gue kalau terlalu dibangun itu kan sekali dua kali kan kelihatan fake. Nanti kalau nonton real gun real mean, bener. Real gun real mean kayak gerakannya tuh terlalu natural. Ini terlalu related saya. Di teori manapun nggak ada tuh milih casting berdasarkan ngemut lemon gitu. Nggak ada. Lu mau klarifikasi nggak kenapa lu ngemut lemon? Aku mau nambahin aja. Jadi pas pertama kali ketemu Kristo tuh yang membuat aku sangat tertarik dengan karakter si Gemma. Ini Kristo pernah nanya gini, Mar lu pernah ngerasain nggak? Lu tuh ngerasanya aneh. Tapi orang mungkin gak ngeliat lu aneh, tapi lu gak bisa ngebuktiin kalau misalnya lu aneh. Cuma lu ngerasa lu beda. Gimana cara lu ngebuktiin kalau misalnya lu beda? Nah, di situ tuh ngerasa, mungkin kita tuh kalau misalnya lagi sendiri tuh ngerasa, gue tuh sebenarnya beda gak ya sama yang lain? Tapi kalau misalnya gue ngerasa beda, apa gue pick me lagi nyanyian? Aku tuh orangnya kayak gini. Jadi
Gemma tuh di apa ya, di ambang-ambang itu loh. Kalau misalnya sedikit jatuh dia nggak pick me dan aneh, tapi dia nggak cukup aneh untuk menjadi orang yang kayak wah ada orang telanjang di jalanan, nggak gitu juga gitu. Jadi dia tuh nggak, bukan, atau orang yang ya gitulah. Jangan. Gue tau ada yang di kepala mau kemana, nggak usah dikeluarin. Ya, Tapi sebetulnya ya yang awalnya kan lu bukan dia yang lu obrolin sama gue kan, yang lu bilang pengen yang aneh, terus lu bilang Sony Wako, gue bilang jangan. Maksudnya aneh tapi jangan terlalu gitu. Iya kan, yang sebelum lu ketemu dia lu pengen Sony Wako kan. Iya. Nah jangan. Itu waktu itu judul filmnya masih Saya Meninggal waktu Iya. itu. Iya, Saya Meninggal. bilang ini film Itu yang setnya tahun 98 itu. Mas, beda mas. Itu beda film, itu film masnya, itu beda film. Ya beda. Yuk lanjut nih, apa namanya? Tanya bagus, Mas namanya tadi dari Unpar ya. Ya silakan dari Unpar. Oh bukan. Kirain lo menyambung ternyata. Tapi enggak, Kristo Gimana? ini maksudnya di sini menjelaskan membeberkan banyak sekali hal-hal tuh kita cara memandang orang tuh suka kadang kita tidak memikirkan bagaimana kita memandang orang gitu, sehingga efek kita memandang orang itu suka mengganggu psikis seseorang tanpa kita sadari. Jadi di kantor itu kita ngelihat banyak sekali teman-temannya Gemma dan Gemma sendiri itu sebenarnya mereka ada chemistry-nya mereka yang teman-temannya. Tapi kalau kita kita operasi terus kita belah satu persatu itu ini nih. Kan, tangkap kan? Kayak unik gitu loh cara menjelaskannya. Saya suka. Lanjut. kalau kita belah satu persatu tuh mungkin ini bukan mix yang enak gitu. Jadi kayak mungkin kayak kita makan nasi goreng tapi toppingnya tuh apel, jeruk gitu. Jadi nggak ada yang cocok. Cuman kadang dalam kombinasi tersebut tuh membuat society kita tuh kayak oh ini masuk akal nih. Nah kita Gemma ini satu-satunya orang yang ngerasa aduh gue kenapa gitu sebenarnya. Dia sendiri makanya ngomong ke kamera. Seperti pas Kristo sendiri dia. Tidak usah. Terima kasih Omara Esteghlal, luar biasa sekali. Oke, pertanyaannya sekarang aku lempar ke teman-teman media ya. Ini udah saatnya untuk kalian boleh memberikan pertanyaan buat para filmmaker. Sebenarnya tanya deh, ada yang ngerti gak sih? Mereka tuh cepat. Tapi so far aman ya kan guys? Bisa diterima kan? Bisa diterima kan? Oke, silakan. Intinya sutradara aneh ketemu aktor aneh. Udah itu aja. Jadilah. Wah kalian kalau di lokasi syuting itu pusing bener dah itu. 7 orang aneh semua. Oke, silakan teman-teman. Ya, boleh dibantu oleh panitia ininya, mic-nya. Padahal kayak Kristo doang yang aneh. Kristo doang yang Diam, banyak diam. Oke, yang mana dulu? Oke, silakan. Silakan sebutkan nama dari media mana? Ya, saya Luka dari hypeabis.id. Sebenarnya pertama mau nanya, mungkin bisa dijelasin sama Kristo. Ini cerita film Tinggal Meninggal itu tentang apa? Apakah emang terinspirasi dari kisah personal gitu? Karena tadi sekilas ngeliat trailernya kayaknya cukup layered juga gitu. Dan mungkin bisa dijelasin ceritanya apa? Dan termasuk dari mana sih inspirasinya kan gitu. Nah yang kedua, karena ini debut sutradara, proses persiapannya seperti apa? Apakah ada semacam benchmarking atau riset atau workshop untuk akhirnya bisa ke sutradara walaupun udah punya background sekolah film tapi kan mungkin ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Luka kan ya bener ya? Ya kalau ceritanya itu premisnya tuh tentang seorang pemuda namanya Gemma yang dia tidak punya teman dari masa kecilnya, gak dekat sama orang tua juga sampai akhirnya dia udah dewasa dan kerja di kantor. Dia juga punya teman di kantor. One day bokapnya meninggal. Nah tapi dia nggak sedih bokapnya meninggal karena dia nggak dekat sama bokapnya juga gitu. Tapi pas dia balik ke kantor lagi setelah ngelayat, tiba-tiba teman-teman kantor yang tadinya nggak dekat itu jadi ngasih perhatian ke dia. Dan dia suka itu, dia suka banget dapat perhatian ini. Dan dia merasa punya teman akhirnya setelah selama ini. 2 minggu berlalu perhatiannya berkurang. Di situ dia sadar kalau ada yang meninggal, gue punya teman gitu. Itu premisnya. Kalau terinspirasi dari kisah saya atau enggak? Kalau saya kayak psikopat banget sayanya ya. Tapi kurang lebih sedikit banyak iya. Jadi pas jadi sebenarnya obrolan aku dan istri waktu itu kita diskusinya bareng. Cuman yang nge-trigger aku untuk ngomong premis awal ini itu gara-gara pas aku kecil aku tuh mau pindah ke Medan waktu itu. Mau pindah ke Medan karena papa kerja lah intinya. Terus pas tiba-tiba mau pindah, teman-teman di sekolahku yang tadinya nggak deket, tiba-tiba jadi deket, tiba-tiba jadi kayak, ya kita bakal kangen banget sama Kristo gitu. Dalam hati gue kangen apa nih? Kita nggak main, kok lu bisa kangen sama gue? Lu ngeliatin gue dari jauh atau gimana? Bingung gitu. Tapi gue seneng pas di
kayak diperhatiin, dikangenin gitu. Tapi tiba-tiba nenek aku meninggal. Nah pas nenek aku meninggal, akhirnya kita nggak jadi pindah karena kakekku tinggal sendiri. Jadi aku sekolah di situ lagi, akhirnya nggak jadi kan. Naik kelas di sekolah yang sama. Terus mereka tuh udah ngasih effort kayak bikin surat, udah bikin kayak mading, udah bener-bener kayak niat gitu loh. Ada nanti dibaca ya selama di Medan dibaca, boro-boro nyampe Medan, belum di rumah lagi dibaca. Terus pas datang tuh kayak, lah, kok lu nggak jadi pindah gitu? Iya nenek gue meninggal. Nah terus jadi kayak ya awkward gitu. Terus selama setahun gue sekolah di situ lagi, lanjut sekolah di situ, nggak deket. Aneh kan kayak, lah kemarin bilang kangen, sekarang gue nggak jadi pindah. Bullshit ternyata, bohong kamu gitu. Nah itu tuh kakek lu. Apa? Terlalu, kalau itu terlalu ekstrim mas. Enggak. Terus akhirnya ya udah itu kejadian itu yang memantik gue bahwa iya kayaknya ada orang-orang, kalau gue untungnya waktu itu sampai SD doang. Cuman gue rasa tuh akan ada orang-orang yang merasa kesendirian bangetnya itu tuh sampai dewasa gitu. Dia nggak terbiasa punya teman, dan sekalinya punya teman itu tuh endorfin yang gede banget buat mereka gitu. Jadinya itu sih yang nge-trigger akhirnya membuat cerita itu. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Persiapan jadi sutradara. Oh, persiapan jadi sutradara ya. Kalau persiapan jadi sutradara, reading camp itu kali itu. Iya, kemarin tuh kita ada reading camp. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ensemble cast kita ini agak tidak biasa dalam tanda kutip ya. Karena maksudnya Bang Aco dan Bang Ardit memang sering main bareng gitu, main film bareng. Cuman kayak Omara, terus ada Mawar juga, tapi ada Bang Aco, Bang Ardi, terus ada Nada, ada Mario. Itu tuh ini dalam tanda kutip bukan satu circle biasanya mainnya gitu. Jadi kekhawatiran gue di awal tuh adalah mereka kalau main bareng tuh cocok gak ya gitu. Jadi kita bikin, aku minta sama Ko Ernest, kok boleh nggak kita bikin reading camp supaya bonding di situ. Ternyata terlalu bonding. Terlalu setelah reading camp malah nongkrong mulu, nggak reading. Kebanyakan main mas. Break syuting aja mereka bukan istirahat malah nongkrong bareng, coba aneh banget. Segitu bonding. Iya, main bulu tangkis ngapain coba? Mana gue ikut lagi, gue ngapain di sini juga gitu. Lagi break syuting. Bahkan ya pas lagi syuting, kalau lagi misalnya Omar lagi take, yang sisanya nggak take nih, mereka balik ke ruangan green room, ke ruang istirahat, main Nintendo rame-rame. Ayo, gue Mario, gue Bros, gitu. Gue Mario, gue Caesar. Betul, kayak dikit gitu. Tadi yang menarik sebenarnya dari cerita Kristo adalah waktu kita FGD ya toh. Karena kan tadi kan Kristo cerita soal kesendirian, ya kan, haus perhatian, bahkan sampai harus bohong segala. Jadi selama baca skrip, pengembangan produksi filmnya, gue tuh berasumsi ketika orang nonton pertama kali, kalimat yang terlontar itu adalah unik ya, atau lucu ya, atau dark ya mungkin. Tapi yang lucu adalah beberapa komentar pas FGD, waduh relate ya. Nah itu gue nggak, I didn't see it coming sih. Maksudnya mungkin gue nggak pernah mengalami loneliness kayak yang diceritain Kristo ya. Tapi gue nggak siap untuk dapat komentar. Kok relate ya? Loh, kok relate tuh? Gak usah dilus lagi, kenapa sih gue dari tadi mulus mulu. Lo kaget gak pas komentarnya? Relate. Sampai yang itu, Mar, yang lo tidur tuh bantal harus nempel badan. Itu ada yang netes loh. Sampai nangis gara-gara dia berasa diri. Itu gua kayak gitu, lampu nyala terus bantal harus ngelilingin badan gitu. Terus kalau tidur TV-nya harus sambil dinyalain biar nggak sepi. Nah itu aku. Ya. Oh lu juga gitu. Nah. Yang apa? Tar lu satu-satu. Apa? Nah terus pas FGD tuh yang menarik tuh gara-gara aku menemukan satu hal, yaitu adalah film ini tuh ternyata dalam tanda kutip agak embarrassingly relatable gitu. Jadi bukan cuma relatable doang. Jadi ada beberapa orang yang nonton ini nggak tahu apa-apa, nggak nonton trailer juga, nggak tahu ceritanya, pas nonton tuh tiba-tiba kayak ditelanjangi gitu. Kok lu tahu gue kayak gitu sih gitu. Lucu gitu. Oh rasanya kayak gitu ya gitu. Berarti semua kejujuran itu kebuka ya justru di sini ya, aslinya orang seperti Mawar yang udah mulai terbuka kan kejujurannya. Harus lihat lagi. Bagus. Mau aja. Lu lama-lama kayak ini loh, kayak beruang sirkus. Disuruh ngapain aja mau. Aneh. Mau aja.